Aku nggak tahu di tanggal berapa SpongeBob merayakan hari kebalikan. Yang pasti, aku merayakannya hari ini. Biasanya, aku bekerja di balik layar sebagai tim kreatif sebuah rumah produksi. Menyiapkan ide-ide menarik untuk dieksekusi menjadi sebuah konten. Kadang juga merangkap sebagai videografer. Belakangan, aku lagi mengerjakan sebuah proyek yang kliennya adalah seorang YouTuber terkenal, namanya V. Kontennya sangat digandrungi oleh audiens dari berbagai kalangan. Sebenarnya, aku enggan untuk terlibat di proyek ini. Aku kurang suka konten yang dia buat karena terlalu berani menurutku. Tapi, apa boleh buat? Aku masih mengincar iPhone 14 untuk kugenggam. Kemarin malam, dia mengirimkan sebuah pernyataan dan pertanyaan kepadaku yang membuat garis dahiku semakin tegas. Hazel, besok gue mau interview lo dong. Gue tahu ada yang lo mau ceritain ke gue kan. Gue siap mendengar kisah pengalaman pertama lo. Kamu tahu, irama degup jantungku langsung berubah mengikuti beat lagu Avicii. Mukaku jadi pucat seperti sate taichan yang sedang kusantap. Menenggak minuman saja rasanya susah. Kakiku lemas seketika. Kok dia bisa tahu sih? Emang dia jadi dari mana? Gue gak pernah ceritain hal ini ke siapa-siapa. Atau jangan-jangan orang itu sendiri yang cerita ke dia. Tapi gimana caranya? Malam itu, sekalipun tablet melatonin dan teh chamomile gagal untuk membantuku tertidur, aku hanya bisa mengumpat pada diriku sendiri yang secara autopilot membalas chatnya dengan "Oke, siap." Seharusnya aku gugup saat dia menatap mataku. Tapi dia terus melihat ke arah belakangku, seolah-olah orang itu akan datang di satu waktu. Hal itu membuatku semakin gugup, lebih gugup. Kami berada di studio milik V di rumahnya. Oh, jadi begini toh rasanya menjadi seorang narasumber dan berbagi cerita yang sudahlah. V sebagai presenter memilih untuk berada di luar frame dan duduk di sebelah videografer. Biasanya, videografer itu adalah aku. V, lo yakin? Tanyaku pada si klien yang sedang duduk menghadapku di belakang kamera. Harusnya pertanyaan itu buat lo, Zel. Tenang, lo aman kok. Muka dan suara lo juga kan bakal disamarkan. Ini adalah safe space buat lo. Jawab V berusaha meyakinkan. Aku mengangguk pelan. Suara V berhasil menenangkanku. Banyak sekali pertanyaan yang ingin kutanyakan kepadanya. Tapi dia bilang, simpan saja untuk bahan interview. V,
Kamu harus berterima kasih kepada rasa keingintahuanku yang mengalahkan rasa takutku untuk bercerita. Aku gak tahu apakah ceritaku akan berimpact ke audiens. Menurut visi iya. Tapi gak tahu deh. Coba kamu nilai sendiri aja ya nanti. Karena menurutku, ini adalah hal tabu yang gak akan aku ceritakan kalau klienku gak request ke aku. V membenarkan posisi duduknya. Kamera mulai merecord. Aku mengambil nafas panjang dan memejamkan mataku untuk sesaat. Nah, gak apa-apa. Kalau itu lebih nyaman buat lo boleh kok memejamkan mata selama interview ini berlangsung. Nanti kan gue juga akan bikin ini ke podcast. Asalkan lo gak ketiduran aja ya. V berusaha membuat suasana lebih cair. Dan aku hanya bisa tersenyum kecil. Oke, anggap aja ini kita ngobrol biasa ya. Kalau lo gak nyaman dengan salah satu pertanyaan, lo boleh skip aja Zel. Atau jawab belakangan. Kalau lo butuh break juga, jangan sungkan ya buat bilang. Sontak aku tertawa mendengar V mengatakan hal itu. Itu adalah kata-kata yang biasa aku dengar ketika aku menjadi videografer. Lagian siapa sih pencetus ide pengalaman pertama untuk konten YouTube dia? Sayangnya, orang itu adalah aku sendiri. V memulai opening videonya dan masuk ke pertanyaan pertama. Hazel, apakah ini benar-benar pengalaman pertama lo? Aku mengangguk pelan sambil berkata, iya. Sejauh yang gue inget, iya. V meminta aku menceritakan awal mula kejadian. Jadi, malam itu gue lembur di kantor karena gue harus kelarin deadline. Orang kantor udah pada balik. Yang tersisa cuman gue dan beberapa anak tim kreatif. Tapi posisinya mereka semua itu lagi mencar-mencar. Ada yang di dekat kolam renang, ada yang lagi teleponan sama pacarnya. Saat itu gue sendirian di meja besar di teras. Gue sibuk membuat skrip di laptop gue. Dan hari itu banyak banget nyamuk. Jadinya gue memutuskan untuk melanjutin di dalam ruangan aja. Ada salah satu ruangan yang biasanya bebas dipakai siapa aja, tapi tempatnya kecil. Dan di dalam situ juga udah ada toiletnya. Duduklah gue di sofa itu, dan gue berusaha membuat diri gue nyaman. Waktu gue lagi ngetik, entah bagaimana gue merasa kayak ada orang yang bolak-balik lewat ruangan gue dengan sengaja gitu, karena gue bisa lihat bayangannya dan sering gitu. Gak lama, gue mendengar suara rame-rame anak yang mereka kembali kerja, mereka kembali ngumpul di meja gitu. Tapi karena gue udah terlanjur nyaman di sofa, jadi gue mager untuk gabung sama mereka. Mungkin karena gue jarang lembur sampai jam 12-an di kantor. Gue jadi pernoan. Ditambah lagi, tim kreatif gue tuh sekarang isinya cowok semua. Ya baik-baik sih, walaupun gue gak yang deket banget sama mereka. Tapi sejauh yang gue tahu, ya mereka baik. Cuman
kadang tuh mereka suka bawa temen nongkrong ke kantor. Entah untuk kerjaan lain atau cuma sekedar main. So far, bos tahu sih, dan dia gak mempermasalahkan hal itu selama kerjaan anak-anak beres. Nah terus, aku terhenti. Vi beberapa kali terlihat celingukan, seperti ada yang memanggilnya. Vi, kenapa? Tanyaku mulai resah. Vi, dia nggak di sini kan? Lo nggak manggil dia kan? Vi langsung tersenyum padaku. Rupanya dia memanggil asistennya untuk membawakan teh manis hangat untukku. Ternyata dia hafal dengan minuman kesukaanku. Gue gak bakal datengin dia kesini, Zel. Lo tau sendiri kan, keamanan narasumber itu harus diutamakan. Vi menaruh teh celup di alas cangkir dan membawakan tehnya padaku. Aku yang sungkan langsung buru-buru berdiri dan mengambilnya sendiri. Kalau ini adalah siasat dia untuk membuatku lebih tenang, aku setuju. Lo tahu kenapa gue mau denger cerita lo? Vi membuka tas dan mengambil snack kacang kesukaannya. Karena gue mau menciptakan ekosistem kerja yang lebih nyaman, yang lebih sehat. Gue udah pernah kok dengar beberapa cerita serupa yang terjadi di tim kreatif lain. Dan gue yakin apa yang lo alamin ini terjadi karena lo terlibat dalam proyek gue. Gue gak mau sampai lo tuh jadi punya trauma atau ketakutan tersendiri karena hal ini. Karir lo di dunia kreatif itu masih panjang. Gue excited banget untuk melihat karya-karya lo ke depannya. Habis interview ini, gue akan panggil dia untuk mencari tahu lebih lanjut. Tapi ingat, lo aman, oke? Gue akan jagain lo dan semua anak tim. Tatapan Vi berhasil menenangkanku lagi. Ia menawarkan kacang padaku. Aku menggeleng sambil menahan senyum yang merekah di bibirku. Tahu banget dia gimana cara bikin gue semangat kerja. Dasar. Di momen ini, keteganganku sudah semakin luntur. Vi yang bisa melihat hal itu langsung memintaku untuk melanjutkan cerita. Oke, gue lanjutin aja ceritanya. Jadi, daripada gue penasaran kan sama orang yang mondar-mandir lewatin ruangan, gue langsung keluar untuk melihat siapa aja sih yang lagi nongkrong di kantor. Dan ternyata benar, ada salah satu teman gue yang bawa beberapa temennya main ke kantor. Ya gue bilang aja, kalau gue lagi fokus nulis cerita di dalam ruangan. Mungkin karena gue tuh nyetel lagu dan cukup keras, makanya mereka kayak bingung, ini siapa sih yang nyetel lagu malam-malam di kantor gitu. Gue pun kembali terlarut di dalam cerita gue. Malam itu gue on fire banget, sampai mau pipis aja gue tahan, karena gue gak mau vibes yang udah gue bangun tuh luntur gitu. Waktu gue lagi asik, gue mendengar ada orang yang ngetuk pintu. Lalu gue berteriak, siapa? Tapi gak ada yang jawab. Gue pikir waktu itu kerjaannya Zidan, editor gue. Dia emang orangnya suka ngisengin, tapi dia baik kok. Tapi karena gue mulai terganggu dan jadi
berpikir yang aneh-aneh, gue memutuskan untuk mengunci pintu ruangan. Biar gue bisa fokus. Toh sebentar lagi juga udah selesai. Tapi bodohnya gue lupa kalau kuncinya tuh rusak. Gue gak nyadar. Gue inget banget, waktu itu gue lagi ngetik momen ketika tokoh utama gue, seorang penyanyi cantik, menceritakan alasan kenapa dia tuh menghilang dari rumah. Ketika dia kembali ke rumah, orang tuanya histeris melihat pakaian yang sudah gak karuan dan lebam di beberapa bagian tubuhnya. Dia lalu menceritakan kejadian yang dia alami selepas konser. Intinya, penyanyi itu diculik, disekap di sebuah gudang, dan diperlakukan secara gak senonoh oleh 2 orang pria. Satunya berambut panjang dan satunya berkepala botak. Penyanyi tersebut berhasil kabur dari gudang tempat dia disekap, yang kemudian terbakar dan menewaskan 2 pria pelaku. FYI, buat yang belum tahu, gue waktu itu lagi nulis skrip film berdasarkan kisah nyata yang bermula dari trending Twitternya Via, teman-teman. Kataku kepada kamera dengan mantap. Aku kembali mengatur nafasku dan aku memejamkan mataku. Seharusnya aku gak melakukan hal itu, karena aku kembali teringat akan hari di mana aku bertemu dengan dia. Dan itu tampak sangat jelas. Gue ingat, abis gue ngetik cerita bagian itu, gue ke toilet yang ada di dalam ruangan. Gue pipis dan gue cuci muka. Dan ketika gue kembali, gue melihat seorang pria botak dengan luka bakar di sekujur tubuh. Dia berusaha meraih gue. Gue langsung berteriak kencang dan berusaha kabur. Tapi entah kenapa, badan gue tuh mematung. Dan seketika, gue bisa merasakan hawa panas, seakan kantor gue tuh sedang kebakaran. Dan pria itu mengoyakkan badan gue. Entah dia berusaha menolong gue atau sebaliknya. Gue cepat-cepat menutup mata gue sambil berusaha untuk menggerakkan badan gue. Tapi ketika gue membuka mata lagi, pria itu menatap wajah gue lebih dekat dan berteriak minta tolong. Gue langsung melafalkan doa gue keras-keras dan berusaha mencari kekuatan. Dan di saat itu gue sadar, itulah pengalaman pertama gue bertemu dengan sosok dari dunia seberang.